Sobat ASN, perkenalkan saya Almahdi Muerat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Gorontalo. Saya peserta Latsar Angkatan 25, kelompok 1. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai pembelajaran agenda 3 hari kedua. Nah, di pembelajaran kali ini kita dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mempresentasikan tugas-tugasnya. Dan saya di sini akan menarik kesimpulan dari presentasi masing-masing kelompok. Kita mulai dari isu pertama, yaitu maraknya judi online dan pinjaman online ilegal. Mungkin kamu berpikir ya, itu kan urusan masyarakat, bukan ASN. Tapi kenyataannya banyak juga ASN yang akhirnya terjerat masalah ini. Karena awalnya cuma iseng-iseng, coba pinjol kecil buat kebutuhan mendadak, atau ikut taruhan karena ajakan teman. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, utang menumpuk, gaji habis sebelum tanggal muda, dan akhirnya muncullah tekanan ekonomi yang bisa mengganggu kinerja bahkan integritas. Inilah bentuk nyata ancaman digital bagi ASN. Teknologi yang seharusnya mempermudah hidup justru bisa menghancurkan karir dan reputasi kalau disalahgunakan. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha keras. Kominfo menutup ribuan situs ilegal, OJK memberi edukasi keuangan, dan BSSN memperkuat patroli cyber. Tapi kuncinya tetap ada di kita sendiri. Sebagai smart ASN, kita harus punya literasi digital yang baik, paham mana situs resmi, mana jebakan digital. Kita juga harus cerdas finansial, tidak mudah tergoda dengan janji uang cepat di dunia maya. Karena sejatinya ASN bukan hanya pelayan publik, tapi juga teladan moral. Kalau kita bisa menjaga diri dari hal-hal seperti ini, kita sedang menjaga citra institusi dan kepercayaan masyarakat. Sekarang kita masuk ke isu kedua, yaitu ancaman kebocoran data pribadi ASN. Bayangkan semua data kita mulai dari NIP, alamat, gaji sampai riwayat jabatan tersimpan di berbagai sistem digital seperti MyASN, e-kinerja, atau portal daerah. Canggih iya, tapi aman belum tentu. Beberapa waktu terakhir muncul kasus-kasus peretasan situs pemerintah dan penjualan data ASN di forum-forum gelap internet. Bayangkan kalau data itu disalahgunakan, bisa jadi bahan penipuan, pemalsuan dokumen, bahkan pemerasan. Masalah utamanya bukan hanya sistemnya yang lemah, tapi juga kesadaran kita sebagai pengguna. Masih banyak ASN yang menggunakan password sederhana, menyimpan data penting di cloud publik, atau membuka tautan mencurigakan. Padahal, menjaga keamanan data adalah bagian dari tanggung jawab profesi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tingkatkan literasi digital. Ikuti pelatihan keamanan cyber, pelajari cara melindungi akun, dan biasakan pakai autentikasi ganda. Kedua, terapkan etika digital. Jangan sembarang kirim data pribadi di platform yang tidak resmi. Ketiga, bangun budaya digital yang disiplin. Bekerjalah dengan kesadaran bahwa data adalah aset negara, bukan hanya file biasa. Dan keempat, tingkatkan kecakapan digital. ASN perlu mahir menggunakan aplikasi dan sistem digital, tapi juga paham risiko keamanannya. Ingat, smart ASN itu bukan hanya yang cepat beradaptasi, tapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga data negara. Nah, isu ketiga ini menarik banget. Perbedaan data antara BNPB dan Basarnas. Kasusnya terjadi saat laporan korban di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo. BNPB mencatat angka yang berbeda dari Basarnas. Sekilas mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar ke publik. Jadi bingung. Media salah memberitakan dan akhirnya kredibilitas lembaga pun dipertanyakan. Ternyata akar masalahnya adalah sistem pelaporan digital yang belum terintegrasi. Masing-masing lembaga punya cara sendiri menginput dan memvalidasi data. Koordinasi antar instansi juga belum optimal. Nah, inilah tantangan nyata digitalisasi pemerintahan. Teknologi ada tapi budaya kolaborasi belum tumbuh kuat. Smart ASN di sini punya peran penting. Kita harus jadi penggerak perubahan, bukan hanya pengguna sistem, tapi juga penjaga akurasi informasi. Dalam konteks 4 pilar literasi digital, yang pertama ada etika digital. Pastikan data yang disampaikan ke publik sudah diverifikasi. Jangan terburu-buru demi viralitas. Yang kedua, budaya digital. Bangun kerjasama lintas instansi. Data bukan milik satu lembaga, tapi milik negara. Ketiga, keamanan digital. Pastikan sistem pelaporan aman dari manipulasi atau human error. Yang keempat, ada kecakapan digital. ASN harus mampu memanfaatkan teknologi dengan cerdas dan terlatih. Karena ketika data salah, keputusan juga bisa salah. Dan saat keputusan salah, yang dirugikan bukan hanya instansi, tapi masyarakat yang kita layani. Sekarang, kita masuk ke topik paling hangat, yaitu AI atau kecerdasan buatan.
Mungkin kita sudah sering mendengar ChatGPT, sistem otomatisasi dokumen, atau robot administrasi. Teknologi ini luar biasa membantu pekerjaan ASN, mempercepat analisis data, mengefisienkan waktu, dan mengurangi human error. Tapi di sisi lain, AI juga menimbulkan kekhawatiran dan dilema etika. Pertama, ada ketakutan bahwa pekerjaan rutin ASN akan tergantikan oleh mesin. Kedua, muncul resiko baru, manipulasi data, plagiarisme laporan, dan penyalahgunaan teknologi tanpa tanggung jawab. Jadi apa harus kita lakukan? Kita nggak bisa melawan arus teknologi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bertransformasi bersama teknologi. ASN harus naik kelas. Dari sekedar pelaksana administrasi menjadi analis, desainer, dan pengambil keputusan berbasis data. Kita perlu mengembangkan high level thinking skills, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memahami teknologi. Bukan sekedar mengoperasikannya. Selain itu, penting juga membangun etika AI. ASN perlu paham batasan penggunaan teknologi, tidak boleh menyalin mentah hasil AI tanpa analisis, tidak boleh mengubah data publik tanpa izin, dan wajib menjaga transparansi serta akuntabilitas. Pemerintah juga perlu membuat regulasi dan pedoman etika AI birokrasi agar memanfaatkan teknologi tetap berpihak pada nilai integritas dan kepercayaan publik. Dari keempat isu tadi, judi online, kebocoran data, perbedaan data instansi, dan ancaman AI, kita bisa belajar satu hal penting. Smart ASN bukan hanya tentang siapa yang paling cepat menguasai teknologi, tapi siapa yang paling bertanggung jawab dalam menggunakannya. Menjadi smart ASN berarti menjaga integritas di dunia digital, menjadi teladan etika dan disiplin, membangun budaya kerja kolaboratif lintas instansi, serta terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita hidup di era di mana kecepatan informasi bisa jadi pedang bermata dua. Tapi dengan literasi digital yang kuat dan nilai berakhlak yang tertanam dalam diri kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Ingat, teknologi boleh canggih, tapi karakter manusialah yang menentukan arah kemajuan. Mari kita buktikan bahwa ASN Indonesia bukan hanya pekerja birokrasi, tapi juga pelopor perubahan yang cerdas, beretika, dan berintegritas di dunia digital. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam quick action, satu jiwa, satu rasa. We are family, Afiknam, Jagat Samagra.